Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Pasal 1 ayat 16 dan 25. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 25. Saudara memberi pembatas Alkitab. Roma 1 16 sampai 25. Kemudian Efesus pasal 2 ayat 3 sampai ayat 5. Dua bagian ini kita akan baca. Roma 1 16 sampai 25 dan Efesus pasal 2 ayat 3 sampai 5. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membuka dulu Roma pasal 1 16 sampai 25. Saya baca 16, saudara baca 17. Terus kita bergantian hingga selesai ayat 25. Roma 1 16 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab kebenarannya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang berjalan. Efesus pasal 2 ayat 3 sampai 5. Saya baca 3, saudara baca 4, 5 sama-sama. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. 5 sama-sama. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Mengapa Yesus disalibkan? Jika kita sudah memikirkan Yesus disalibkan untuk menggenapi janjinya, Yesus disalibkan untuk menggenapi korban darah, maka yang ketiga Yesus disalibkan untuk menggenapi diri sebagai penebus. Maka kali ini Yesus disalibkan, alasan keempat, untuk menggenapi murka Allah. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama untuk melihat dengan baik-baik bagaimana realita pergumulan kehidupan kita, sehingga terus dengan semakin bijak memahami kebenaran Alkitab, kita makin teguh mendalam untuk mengerti betul-betul kebenaran, berdiri di atasnya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita lihat kejatuhan manusia ke dalam dosa telah mengakibatkan murka Allah harus dinyatakan. Manusia berdosa mendatangkan murka Allah. Manusia berdosa harus dihukum oleh Allah karena keberdosaannya. Dan hukuman itu tidak lain tidak bukan adalah kematian. Murka Allah bersifat tetap. Murka Allah itu konsisten. Murka Allah tidak bisa berubah karena dia Allah yang tetap dan Allah yang tidak berubah. Allah tidak bisa berubah. Manusia yang bisa berubah. Ini harus dipahami dengan baik-baik. Maka murkanya tetap. Kalau tetap berarti manusia tetap
pada posisi yang tetap dimurkai Allah, tetap mati, binasa. Kalau begitu tidak ada harapan. Ini posisi manusia. Sehingga manusia berdosa yang dimurkai menjadi murka yang harus dikerjakan. Yang kedua yang kita perlu mengerti, murka Allah. Murka Allah tidak bisa tidak ada. Karena Allah adalah yang adil. Maka Allah yang adil mempunyai keputusan yang harus dilakukan. Kalau saya memutuskan A, saya harus lakukan A, baru saya boleh disebut adil. Adil adalah melaksanakan dengan benar apa yang memang menjadi bagian. Sehingga keadilan tidak mungkin berdiri tanpa kebenaran. Kebenaran tidak mungkin mengabaikan keadilan. Dua ini adalah suami istri dalam bidang hukum yang tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh mengandung sedikit pun unsur yang dikurangi pada salah satu aspeknya. Tetapi dua-dua harus saling mengikat. Maka kita kembali. Allah murka terdosa, binasa. Allah kasih, mengasihi manusia berdosa. Nah bagaimana murka tadi bisa diabaikan? Kan tidak bisa tidak. Itu harus dijelaskan, harus ditegaskan. Nah jadi manusia ada dalam murka Allah. Sekarang kita akan menyelusuri pelan-pelan gambaran di dalam perjanjian lama. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24. Di sana dengan segera kita menangkap satu bagian pertama, ekspresi daripada murka Allah. Manusia sudah berdosa, Adam diusir dan Hawa keluar dari Taman Eden dan mereka tidak boleh lagi kembali. Untuk itu, kemudian Tuhan memasang pedang yang bernyala-nyala. Sehingga pedang yang bernyala-nyala menjadi simbol murka Allah yang memisahkan manusia dari hadapannya dengan mengusirnya keluar dari Taman Eden. Maka keluar dari Taman Eden merupakan ekspresi pengusiran manusia dari hadapan Allah, merupakan ekspresi putusnya hubungan manusia dengan Allah, merupakan ekspresi Allah menyatakan murkanya, maka manusia tidak akan pernah bisa kembali. Dipisahkan oleh nyala murka Allah pada pedang itu. Tutup supaya mereka tidak kembali. Tetapi awas, jangan salah mengerti di sini. Kalau kemudian manusia keluar dan hidup di luar Taman Eden bukan milik setan. Dunia itu milik Tuhan. Nah orang suka bilang, karena manusia keluar dari Taman Eden, maka mereka keluar ke tempat setan. No. Setan juga masuk ke Taman Eden tidak? Masuk. Setan ada di Taman Eden? Ada. Di situ dia menggoda Adam Hawa. Maka bumi adalah milik Tuhan. Maka peraturan Tuhan itu tempat Tuhan membuang manusia. Ya, neraka dalam pengendalian siapa? Dalam kekuasaan siapa? Tuhan. Bukan setan. Tetapi setan yang tinggal di neraka. Harus mengerti baik-baik. Allah berdaulat. Dia mau menghancurkan setan pun dia bisa. Allah berdaulat. Dia mau mengubah neraka dia bisa. Tetapi Allah setia pada dirinya. Ia lakukan apa yang direncanakannya. Dan dia tidak pernah menyesal dengan segala ketetapannya. Dan nanti kita akan melihat terus pelan-pelan untuk makin mengerti betapa konsistensinya tinggi sekali dalam mengerti Alkitab.